Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Dalam setiap bencana, resiko terbesar bukanlah hanya faktor alam, tetapi keterlambatan negara dalam merespon dan mendengar masyarakat yang terdampak. Halo semuanya, kenalin, aku Anggina Maulina, mahasiswa program studi pendidikan nonformal Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai bencana yang ada di Sumatera. Baik, bencana yang ada di Sumatera ini bukanlah hanya bencana alam, tetapi krisis keadilan. Saya bukan orang Sumatera dan saya bukan lahir dari Sumatera. Bahkan, saya belum pernah menginjakkan kaki saya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi, sebagai orang luar, saya melihat satu hal yang tidak biasa. Bencana ini terlalu besar untuk kita anggap bencana biasa. Jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga 15 Desember jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 orang. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak dengan total 424 orang meninggal dunia dan 32 orang hilang. Berikutnya Sumatera Utara yakni 349 jiwa meninggal, sementara 90 orang masih belum ditemukan. Dan Sumatera Barat jumlah korban meninggal mencapai 243 orang dan 90 lainnya hilang. Kita bisa menggunakan skala nasional untuk melihat bagaimana bencana nasional, di mana bencana nasional indikator-indikator tertentu yaitu lintas provinsi, infrastruktur rumah, pengungsian massal, dan gangguan ekonomi. Teman-teman, kalau kita menggunakan indikator resmi dari penanggulangan bencana sebagai bencana nasional, ini sudah terpenuhi. Bencana ini bukan lagi bencana daerah, tapi bencana negara. Kalian tahu nggak kenapa bencananya bisa separah ini? Ada 3 penyebab utama menurut pandangan saya. Yang pertama, cuaca yang sangat ekstrim. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Yang ketiga, salahnya tata ruang. BMKG telah mencatat 2 siklon tropis yang melintas bersamaan, sehingga menyebabkan curah hujan yang sangat deras. Tetapi, cuaca ekstrim saja tidak cukup menjelaskan bagaimana kehancuran sebesar ini ketika hutan rusak dan tata ruang yang diabaikan, dan bencana ini berubah menjadi tragedi. Pada kali ini saya menggunakan teori komunikasi sosial, yaitu teori Fermi, di mana cara isu dibingkai menentukan cara publik memahami masalah. Dalam teori Fermi ini, pemerintah dan media memiliki peran besar dalam menentukan makna sebuah peristiwa. Kalau bencana ini hanya dibingkai sebagai musibah alam, maka akar masalahnya hilang. Padahal ini adalah kombinasi alam, kebijakan, dan ketidakadilan struktural. Beberapa orang berkomentar dalam media sosial, Sumatera itu masih Indonesia bukan? Kenapa kami selalu terakhir? Sebagai orang luar,
saya melihat satu hal yang berbahaya di sini, di mana munculnya rasa ditinggalkan. Dalam komunikasi sosial, ini disebut krisis kepercayaan publik. Sebenarnya, kenapa sih status bencana ini harus termasuk dalam status bencana nasional? Di mana status bencana nasional bukan cuma soal anggaran, tapi ini adalah simbol bahwa negara itu hadir, peduli, dan mengakui penderitaan masyarakatnya. Di sini saya akan memberikan sedikit mengenai solusi, di mana solusi harus dilakukan secara berjenjang, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kita hanya fokus pada bantuan, kita mengulang kesalahan yang sama. Solusi harus struktural dan berkelanjutan. Apa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Maka dari itu, saya mengajak pemerintah pusat untuk berani menetapkan dalam bencana nasional. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut pemerintah telah menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan disalurkan ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Suhasil menjelaskan bantuan telah disalurkan kepada 52 kabupaten dan kota dengan nilai masing-masing sebesar 4 miliar rupiah. Selain itu, 3 provinsi terdampak juga telah menerima dukungan anggaran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melanjutkan penyaluran transfer ke daerah TKD tanpa syarat lainnya. Kebijakan ini ditempuh karena daerah terdampak sedang menghadapi kondisi darurat. Syarat pencairan akan disederhanakan agar dana dapat segera dimanfaatkan pada tahap tanggap darurat sambil pemerintah terus memantau perkembangan bencana. Saya mengajak masyarakat untuk peduli dan tidak lagi memandang penderitaan berdasarkan pulau. Karena ketidakadilan tidak boleh memilih wilayah, teman-teman. Karena kemanusiaan tidak butuh alamat dan Indonesia tidak akan kuat kalau sebagian warganya harus merasa terus dilupakan. Sekian dari saya, terima kasih.